Shalom. 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 Ada sukacita? Amin. Saya percaya umat Tuhan selalu bersukacita senantiasa. Apapun keadaan kita, ada sukacita Allah yang senantiasa ada bersama setiap kita. Mari sebelum ibadah, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Semangat yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Dan biarlah setiap kita mengucapkan syukur. Hari ini kita bisa beribadah. Mari kita mulai ibadah ini dengan doa di hadapan Tuhan. Persiapkan hatimu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa beribadah. Sekalipun Tuhan kami menjalankan ibadah ini dengan berbeda tempat dan waktu. Tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan ada bersama setiap kami. Kiranya Engkau menguduskan kami semua Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau menjamah hati, lepas hati di tempat ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh nikmati hadirat-Mu. Korban syukur yang terbaik kami persembahkan buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya juga Tuhan, mujizat itu pasti terjadi. Bahkan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kuasa Roh Kudus mampu mengadakan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mengucapkan syukur dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan biarlah setiap kami boleh masuk dalam ruang kudus-Mu. Sebab Engkau menguduskan kami ya Tuhan. Darah-Mu yang menyucikan setiap kami. Ibadah ini ibadah yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam ruang kudus-Nya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab
mau sikap penyembah di hadapan Tuhan. Ku menyembahmu, kami menyembahmu Yesus. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, 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 kudus. Tuhan, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Sebab namamu kudus ya Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita sembah, sebab namamu kudus, namamu kudus. Kami menyembahmu, kami menyembahmu, kami menyembahmu, kudus kau Tuhan, kudus kau Tuhan, terpujilah kau, oh Tuhan. Namamu kudus, namamu kudus, Yesus, Yesus. Kami menyembahmu, kami menyembahmu, kami menyembahmu, Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Orang kaya lalamu, syirik nama ya lalamu, kira nama lamasanyo. Haleluya, haleluya. Putra lamasyana ya lalamu, iya lalamu. Orang lamasik ya lalamu, kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Raba-raba sina ya lama-lama ya lama. Ya lama-lama ya lama-lama. Sina ya lama-lama ya lama. Sina ya lama-lama.
Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Oh kudus Kau Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Tak ada alasan kami untuk takut, tidak ada alasan kami untuk susah, cemas, sebab kami percaya Allah kami itu yang menjaga kami, memelihara kami, serta Dia juga yang akan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah,
takut sebab Allah yang menjaga kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, sebab Dia memberkati, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sebab Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya yang melimpah, berkat-Nya melimpah, Haleluya. El Shaddai, sebab Engkau besar, Kau yang berkuasa, Kau yang mulia. Haleluya, haleluya. Tak usah ku takut, sebab Engkau menjagaku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang mulia, Kau yang terbesar. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang menjaga setiap kami. Tak usah ku takut, tak usah ku cemas, Tuhan.
Kami rindu kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh sempurna kasih-Mu Tuhan. Tiada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam apapun keadaan kami, Engkaulah tetap Bapa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu dalam hadirat-Mu. Biar setinggi gunung ku daki, hanya Yesus yang ku cari. Seluas samudra ku seberangi, ingin ku dapatkan kasih-Mu. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu dalam hadirat-Mu. Biar setinggi gunung ku daki, hanya Yesus yang ku cari. Seluas samudra ku seberangi, ingin ku dapatkan kasih-Mu. Ku rindu, hatiku merindukan-Mu. Ku rindu, hanya Yesus Bapakku. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwa kami rindu Tuhan, akan hadirat-Mu dalam hadirat-Mu. Biar setinggi gunung ku daki, hanya Yesus yang ku cari. Seluas samudra ku seberangi, ingin ku dapatkan kasih-Mu. Ku rindu, hatiku merindukan-Mu. Ku rindu, hanya Yesus Bapakku. Ku rindu, hatiku merindukan-Mu. Ku rindu, hanya Yesus Bapakku. Ku rindu, hati kami tetap merindukan-Mu Tuhan. Ku rindu, hanya Yesus Bapakku. Hanya Yesus Bapakku. Hanya Yesus Bapakku. Firman Tuhan akan selalu menuntun setiap kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Percayalah akan firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin bagi setiap hidup kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan
Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita ulangi pujian ini lebih sungguh lagi, katakan firman. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau Raja hamba, Raja sembah. Kau yang layak setiap umat-Mu, Raja di atas segala raja. Firman-Mu berkata bagi setiap kami, dalam firman-Mu ada kekuatan yang tak tertandingi. Hanya Terima kasih, hanya Yesus yang setia, Yesus yang baik. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, karena pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah. Itu adalah sebuah kemurahan. Itu adalah kemurahan yang luar biasa bagi kami semua.
Di saat-saat pandemi, kami masih bisa beribadah. Kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman. Kami bisa menyembah Engkau. Kami percaya di saat-saat kami ibadah, hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Engkau sedang mengajar setiap kami. Dengan firman-Mu Engkau membentuk kami, agar kami mempunyai karakter seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Kalau waktu kami mendengarkan kebenaran untuk dilakukan terus-menerus menjadi gaya hidup kami, maka waktunya untuk kami diuji supaya kami naik ke level yang berikutnya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur atas pengajaran, atas kepedulian, atas kasih-Mu kepada setiap kami. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari ini adalah hari mujizat. Setiap saudara yang mengucapkan kebenaran firman dengan iman percaya, maka mujizat terjadi, saudara. Mari katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan, semuanya pasti berhasil. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema kesuksesan memakai pikiran Kristus. Mengapa saya mengambil tema ini, saudara? Karena pada hari-hari ini, saudara, banyak sekali rintangan-rintangan, banyak sekali intimidasi yang dibuat oleh si jahat. Agar kita semua jatuh di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Dengan pikiran, si jahat ini bisa merusak iman percaya kita kepada Kristus. Saudara, hari ini kita mau belajar kebenaran firman terambil di dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca berganti-gantian. Saya baca yang pertama, saudara baca yang kedua. Kita bersaut-sautan sampai pada ayat yang ke-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Ia menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberikan isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia
Dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus, anak Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka meninggalkan segalanya sesuatu lalu mengikuti Yesus. Saudara yang terkasih, saya mau mengawali dengan tema yang tadi kita sampaikan bahwa kesuksesan memakai pikiran Kristus. Mari saudara, coba kita merenungkan mengapa tema ini diambil tentang pikiran. Karena pikiran ini selalu menjatuhkan iman percaya kita. Pada akhir zaman ini adalah zaman masa sukar. Dan itu sesuai yang ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Baru di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Saya mengajak saudara untuk membaca supaya saudara mengerti konteks dari khotbah pada hari ini. Apa yang sedang terjadi pada akhir zaman ini, itu semua tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Supaya saudara sebagai orang Kristen tidak bingung, mari kita baca berganti-gantian. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat kedua. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Saya baca yang pertama dengan perikop. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Yang percaya katakan amin. Saudara yang terkasih, di masa sukar banyak orang yang mengalami stres berat. Saudara, di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, akan ada masa sukar dan sekarang terjadi, saudara. Di dalam bahasa aslinya masa sukar itu kalepos. Artinya masa sukar yang sangat sulit diselesaikan oleh kekuatan manusia. Saudara, saya beri contoh bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini. Hampir seluruh dunia digoncangkan. Itu adalah masa sukar, itu adalah masa sulit. Semua kegiatan-kegiatan di dunia mengalami kelumpuhan. Di dunia sudah tidak ada lagi keamanan. Maka dari itu saudara, itu yang dimaksud di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 akan terjadi masa sukar. Bukan hanya tentang virus ini, tetapi setelah virus ini akan berdampak domino, saudara. Setelah virus
virus, maka terjadilah berdampak pada ekonomi. Ekonomi dan selanjutnya pada keamanan dan lain-lain. Maka dari itu semua pakar-pakar, semua orang-orang yang ahli, semua sedang mengalami masa-masa stres. Untuk menghadapi kesulitan. Demikian juga saudara saya perlu sampaikan. Di masa sukar ini banyak orang yang mengalami stres untuk menghadapi kesulitan. Mengatur rumah tangga yang kompleks. Yang mana dimulai dari keegoan. Dan individualisme. Dan diikuti oleh resesi ekonomi sampai pandemi. Dan survei membuktikan saudara, akhir-akhir zaman ini dan akhir-akhir tahun-tahun ini saudara, banyak orang yang mengambil jalan menyerah. Apa artinya menyerah? Mereka ada yang mengambil jalan pintas dengan mengambil keputusan untuk bunuh diri saudara. Bahkan tidak cukup bunuh diri, ada yang mengambil keputusan untuk memisahkan diri, bercerai. Mulai dari rumah tangga saudara digoncangkan. Akan terjadi masa sukar. Manusia mencintai diri sendiri. Menjadi hambanya uang. Saudara, itulah suatu bukti bahwa apa yang sedang terjadi sudah dinubuatkan 2000 tahun yang lalu. Maka dari itu saudara, saya mau mengajak saudara untuk merenung. Apa yang sedang terjadi pada akhir zaman ini? Orang yang menyerah dengan mengambil keputusan untuk bunuh diri. Hari-hari ini banyak orang yang mengambil keputusan untuk menyerah. Dan setelah menyerah dengan cara jalan pintas, dengan mengambil keputusan bunuh diri. Saudara, saya mengambil kutipan catatan. Di dalam catatan tertulis, menurut Kemenkes RI menyebut tahun 2019 kematian akibat bunuh diri di Indonesia sebesar 0,71%. Artinya setiap 100.000 berarti ada 1.800 jiwa meninggal bunuh diri. Saudara, itulah data yang kami ambil dari jatengtribunnews.com. Sementara di dunia menurut data WHO, kasus bunuh diri di dunia terjadi hampir 1 juta orang setiap tahun. Yang artinya kurang lebih 40 detik terjadi kasus bunuh diri. Saudara, ini adalah sesuatu yang harus kita renungkan. Bahwa terjadi sebuah kekacauan. Dan dicatat per tahun hampir 1 juta orang meninggal karena apa? Meninggal dengan sia-sia bunuh diri. Belum lagi perceraian saudara. Berdasarkan nasional.kompas.com tahun 2020. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Angka perceraian Indonesia tahun 2020 hingga bulan Agustus 306.688 kasus. Nah, inilah saudara satu bukti bahwa 2000 tahun yang lalu sudah dinubuatkan akan terjadi masa sukar. Manusia mencintai diri sendiri. Manusia suka mengkhianati. Manusia tidak pernah berterima kasih. Anak-anak cenderung memberontak kepada orang tua. Saudara yang terkasih, betapa banyaknya terjadi kekacauan di dunia ini. Maka dari itu di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 katakan akan terjadi masa sukar. Ini sedang terjadi. Maka dari itu saya perlu sampaikan, jangan mudah putus asa. Jangan mudah menyerah, sikap mudah putus asa, sikap patah semangat, dan diakhiri oleh menyerah, tidak boleh dimiliki
oleh setiap orang yang ingin sukses. Tidak boleh dimiliki oleh setiap orang yang ingin berhasil. Saudara perlu saudara renungkan, semuanya itu adalah serangan dari si jahat dengan mengintimidasi jiwa saudara. Karena dengan jiwa yang diserang, maka iman kita akan jatuh, saudara. Karena jiwa itu adalah sasaran empuk untuk diserang oleh si jahat sehingga iman percaya kita jatuh, saudara. Saudara, kalau pikiran kita selalu diserang oleh hal-hal yang negatif, maka perasaan kita akan mengikutinya. Maka kehendakannya kita juga mengikutinya. Akhirnya iman kita jatuh. Saya pernah punya pengalaman, ada seseorang ibu yang datang kepada kami. Dan dia menanyakan kepada kami, Pak, bolehkah saya minta waktu untuk sharing, Pak? Lantas saya menyediakan waktu dengan staf saya. Maka ibu itu cerita bahwa dia kena penyakit kanker, saudara. Lantas dia sudah mulai menyampaikan, Pak, bagaimana kalau saya nanti kalau meninggal, Pak? Pikirannya sudah jauh. Saya titip, Pak, keluarga saya. Bagaimana nanti anak-anak saya, Pak? Saudara, pikiran itu sudah merasuk bahwa dia sudah terkena penyakit kanker. Lantas kami menanyakan dia, dokter mana yang mengatakan kamu kanker dan sudah didiagnosa? Sampai sejauh mana? Lantas dia mengatakan, tidak, Pak. Waktu saya mandi, Pak, tiba-tiba saya merasakan tubuh saya ada benjolan. Lantas saya tanya sama teman saya. Lantas teman saya mengatakan, tetangga saya bilang, oh itu tumor ganas. Dan kemarin ada teman kita juga bendolan seperti itu, mati. Maka dia tangkap itu, info itu, dia masukkan dalam pikiran. Langsung pikiran itu mengakomodir atau diakomodir oleh pikiran, dan pikiran itu memproses bahwa dia akan mati dan dia akan meninggal dan dia akan mempunyai persoalan yang baru, anak-anaknya, suaminya, nanti kalau suaminya kawin lagi bagaimana anak-anaknya dan lain-lain. Akhirnya saudara, dia tidak punya iman. Akhirnya saudara, dia sudah menyerah. Dia katakan, kalau memang begitu lebih baik saya mati. Saudara, ini adalah strategi yang dilakukan oleh si jahat, si iblis. Maka saya katakan, ibu perlu ke dokter. Tidak, Pak. Karena sudah pasti. Saya bilang, bagaimana tahu kamu itu pasti kanker? Tidak, Pak. Saya tahu pasti itu kanker. Persis yang dikatakan oleh orang-orang itu. Ayo kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama, kita minta hikmat dari Tuhan. Lantas istri saya mengatakan, coba dikompres. Dengan doa dikompres saja. Dengan cairan namanya burawi itu. Saya tidak tahu dia mengikuti apa tidak. Tetapi satu hal saya katakan, mari kita berdoa. Mari kita kalahkan pikiran negatif kita. Mari kita katakan, oleh bilur Yesus engkau akan disembuhkan. Saudara, saya katakan kamu periksa lagi ke dokter. Dan dia didiagnosa sampai sejauh mana kankernya. Betul saudara, dia nurut, dia periksa. Ternyata saudara, dokternya memeriksa
saat jeda dua minggu kemudian, malam harinya dia mencari saya, minta didoakan. Karena besok adalah waktu dilihat hasil dari pemeriksaan. Apakah itu kanker atau bukan? Setelah diperiksa saudara, dan hasilnya ini bukan kanker. Loh kok bisa Pak? Ini uji-uji. Saudara, dia setengah tidak percaya, tapi dia mendapatkan berita yang luar biasa. Dia katakan, aduh. Aduhnya gini apa? Cek gobloknya aku. Saudara, berapa banyak kita tidak sadar bahwa iblis sedang membuat satu jerat, satu strategi supaya kita masuk di dalam jeratnya untuk tidak punya iman percaya kepada Tuhan. Maka dari itu saudara, ibu ini dia menyaksikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Dan apa yang dia pikirkan itu adalah pikiran negatif. Dan Tuhan sudah melakukan banyak sekali perlindungan, pertolongan. Sampai dia bisa sharing dengan kami. Sampai dia bisa menceritakan kesulitannya. Dan akhirnya saudara, Tuhan memberikan terobosan. Jalan terobosan, yaitu kalahkan jiwamu dengan mengusir keluar seluruh pikiran-pikiran negatif dengan mengucapkan firman Allah, kata-kata iman. Dan imanmu akan bangkit, dan setiap kebangkitan iman saudara sertai dengan melakukan firman, maka mujizat itu akan terjadi. Saudara yang terkasih, berapa banyak di antara kita sering kita mengatakan, aku tidak sanggup lagi menahan penderitaan ini. Saya sering sekali melihat, mengonselingi orang-orang yang sedang mengalami sakit. Dia begitu gampang mengatakan, aku tidak sanggup lagi, aku menahan untuk penderitaan ini. Seperti sakitku parah sekali, lebih baik aku mati saja. Saudara, saya perlu sampaikan, janji Tuhan, seberapa apapun buruknya keadaanmu di dalam kehidupan ini, jangan menyerah. Tuhan telah menyediakan sesuatu berkat yang besar bagimu. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantaran. Saudara, firman ini mengatakan Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang baru. Kalau saudara sekarang melihat ada sesuatu yang seolah-olah membuat saudara menderita, tetapi saudara belum tahu Tuhan menyediakan kemenangan di depan saudara. Tuhan sudah menyediakan mujizat di depan saudara. Dan Alkitab mengatakan sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Dan Tuhan akan mengatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Artinya saudara, Tuhan akan melakukan mujizat. Artinya mujizat itu seperti di padang gurun yang tidak mungkin ada jalan. Tetapi Tuhan bikin padang gurun itu dibuat jalan. Padang gurun itu kering kerontang. Tuhan menjanjikan, aku akan membuat sungai-sungai di padang belantaran. Artinya mungkin ekonomimu sedang mengalami krisis. Mungkin engkau sedang mengalami kekeringan. Tuhan akan membuat sungai di padang belantaran. Ada kemenangan sedang menunggu saudara di depan saudara. Mungkin saudara belum melihat. Mungkin waktunya saudara sedang diuji. Maka dari itu saudara, perlu saya sampaikan, setiap saudara harus mengerti bahwa Tuhan sedang menyediakan kemenangan. Kalau saudara mau bertahan, mengenali ajaran tentang 4D. Saudara diajar
tentang kebenaran firman untuk supaya dilakukan, dan saudara melakukan, terbentuklah karakter saudara. Kalau saudara lakukan terus menerus, maka waktunya saudara diuji Tuhan. Kalau saudara diuji, saudara bisa mengikuti, mengatasi ujian itu, saudara akan naik kelas. Ada yang mengatakan, sepertinya sudah terlambat. Perusahaan saya sudah tidak bisa ditolong lagi. Aku pasti bangkrut. Saya perlu sampaikan, Tuhan berjanji, Dia ingin memberkati keuanganmu agar engkau menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan ingin membawa kamu untuk naik ke level yang lebih tinggi dalam setiap bagian kehidupanmu. Maka dari itu saudara tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Yang perlu carilah kerajaan Allah dulu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Kalau hari ini saudara di hadapan saudara masa-masa sukar, jangan takut, andalkan Tuhan. Lakukan firman. Setiap firman saudara lakukan. Kalau saudara dikuasai oleh pikiran negatif, usir pikiran negatif itu dengan firman Allah, maka imanmu akan bangkit. Maka dari itu saudara yang terkasih, kalau hari ini saudara dirudungi oleh persoalan masalah, jangan menyerah. Di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 6. Saudara, ayat ini saya percaya akan menguatkan saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, saya mau mengajak saudara, bagaimana saudara untuk menguasai pikiran negatif saudara dari serangan si jahat ini. Maka saudara harus mengusir dengan firman. Engkau harus perintahkan, hai pikiranku, kalau engkau mengatakan aku punya ekonomi sedang krisis, aku tahu Bapakku di surga sanggup menyelesaikan. Aku tahu. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai 6, ada janji Tuhan. Tuhan mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Allahmu akan mengangkat engkau di atas bangsa di bumi. Saudara, inilah kunci. Maka saudara harus kuasai pikiran saudara dengan firman. Dan firman itu kalau saudara ucapkan, maka imanmu akan bangkit. Kuncinya mendengar dengan taat perintah Tuhan, lakukan dengan setia, maka engkau akan mengalami mujizat. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Engkau masuk diberkati, keluar diberkati. Untuk mendapatkan terobosan itu hanya mendengar suara Tuhan, mendengar firman, dan dilakukan dengan setia setiap perintah firman-Nya. Saya percaya pikiran negatif itu akan engkau kuasai dengan firman, dan imanmu bangkit dan mujizat terjadi.
Ada kala saudara mengatakan, aku tidak punya pengharapan lagi. Semua jalan tertutup bagiku. Karena orang tuaku tidak mampu menyekolahkan saya di universitas. Memang aku ini orang yang tidak punya. Aku tidak bisa. Aku tidak akan bisa melanjutkan sekolahku. Saya perlu sampaikan. Janji Tuhan. Tuhan ingin membawa kamu untuk naik ke level lebih tinggi dalam setiap bagian hidupmu. Dia ingin memberikan pengurapan yang dahsyat agar kamu memiliki pengaruh yang besar di tengah-tengah komunitas. Jadi saudara jangan takut. Kalau hari ini engkau belum bisa sekolah, berdoa. Carilah kerajaan Allah dulu dan kebenarannya, maka semua akan ditambah-tambahkan. Berdoa untuk minta hikmat. Mungkin engkau dapat pekerjaan yang pagi bekerja, malam bisa melanjutkan sekolah. Jika engkau melakukan kebenaran firman, saudara pasti akan menjadi orang yang luar biasa. Jangan selalu mengatakan tidak mungkin. Jangan selalu mempunyai putus semangat, putus asa, nggak ada jalan keluar. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Bagi Allah yang tidak bisa pasti jadi bisa. Saudara yang terkasih, kalau saudara baca di dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 9, saya baca untuk saudara. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dari dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara boleh menghadapi masalah sukar. Saudara boleh menghadapi persoalan-persoalan. Jangan sekali-kali mengatakan persoalanmu itu sudah final. Artinya sudah jalan buntu, gak ada jalan keluar. Perlu saya sampaikan, ada sebuah rahasia. Saudara tidak ngerti Tuhan sudah membuat satu rancangan. Rancangan yang saudara tidak ngerti, rancangan yang saudara nggak tahu. Apa yang dikatakan rancangan yang saudara tidak tahu? Saudara tidak mengerti Tuhan sudah merancangkan kemenangan. Tuhan sudah merancangkan proses. Sudah merancangkan supaya saudara dibentuk karakter. Saudara tidak tahu. Tetapi yang saudara baca di dalam ayat ini, ayat kunci ini, ada satu kalimat yang sangat-sangat menentukan. Yaitu semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Artinya Tuhan sudah punya rancangan. Tuhan sudah punya rencana. Rencana kemenangan. Rencana damai sejahtera. Rencana naik. Tidak turun. Jadi kepala, bukan ekor. Itu rancangan Tuhan. Engkau akan menjadi dampak. Tetapi ada satu hal yang saudara belum tahu. Ada proses pembentukan karakter saudara. Waktu saudara diproses, waktu dibentuk, supaya apa? Saudara menjadi seperti Kristus. Karena apa? Saudara melakukan kebenaran firman. Jika saudara melakukan kebenaran firman, maka saudara menjadi kekasihnya Tuhan. Dan mujizat itu terjadi. Ada yang mengatakan demikian, aku melihat keadaan penyakitku ini sangat parah. Lebih baik aku mati. Tuhan menjanjikan. Perlu saya sampaikan kepada saudara. Dengan keyakinan penuh. Bahwa saat ini ada saatnya kemenangan yang sedang berada di depan saudara. Sedang menunggu saudara. Untuk melewati proses pengujian. Saudara, kalau saudara yang sakit, katakan dengan iman percaya. Keluarkan pikiran yang negatif, katakan hai pikiran yang negatif. Di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 24. Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita
yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Maka pikiran saudara dikuasai oleh firman Allah. Saya jamin imanmu akan bangkit. Jika imanmu bangkit, lakukan setiap firman yang saudara dengar. Maka saudara satu saat akan mengalami mujizat Tuhan. Saudara, berapa banyak kita tidak tahu bahwa orang yang mudah menyerah adalah hambatan yang besar untuk meraih keberhasilan. Sejarah mencatat bahwa mayoritas orang yang berhasil dengan mengandalkan Tuhan awalnya adalah orang-orang biasa. Tidak memiliki apa-apa. Miskin. Tetapi dia memiliki kekayaan di dalam tubuhnya, di dalam hatinya. Yaitu pantang menyerah. Dan punya ketekunan mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita belajar dari seorang murid Kristus, yaitu Simon Petrus. Simon adalah seorang nelayan, dan kalau kita lihat seorang nelayan itu dia ahli. Kalau di dalam bahasa kerennya dia seorang profesional, pakar. Jadi Simon itu lahir dari seorang nelayan dan sampai dewasa dia tetap menjadi nelayan. Dan dia ahli di bidang menangkap ikan. Mengapa saya katakan ahli? Karena dia sejak lahir sampai dia dewasa, dia punya pengalaman pribadi menjadi seorang nelayan. Dia tahu kapan untuk menangkap ikan, dan dia tahu di mana ikan yang berkumpul untuk ditangkap. Bagaimana caranya dia menangkap ikan yang banyak? Dia ahlinya. Dia tahu. Tetapi pada satu saat di dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 5, dia mengalami keputusasaan. Dia katakan, sepanjang malam aku tidak menangkap apa-apa. Dikatakan, guru, sepanjang malam kami kerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudara, Simon mengalami keputusasaan. Sehingga dia tidak percaya diri karena dengan kepandaiannya, dengan keterampilannya, dengan pengalamannya, dengan kerja kerasnya, dan akhirnya mengalami kegagalan, yaitu dia tidak menangkap apa-apa. Berapa banyak di dalam hidup ini kita sering mengalami keputusasaan. Di dalam usaha pekerjaan kita menggunakan pikiran kita, kekuatan kita, keterampilan kita, pengalaman kita, semuanya mengalami kegagalan. Sepertinya pintunya semua tertutup. Padahal di dalam Alkitab mengatakan Simon seorang nelayan. Simon seorang profesional dalam bidang menangkap ikan. Dan dia bisa mengalami putus asa. Dan dia mengatakan, guru. Sebetulnya itu bukan bahasa yang jelas. Sebetulnya dia katakan, kalau di dalam bahasa Yunaninya, kurios. Kalau kurios itu Tuhan, Allah, Yahweh. Sepanjang malam aku bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Nah, saudara, inilah tandanya bahwa kerja keras, pengalaman,
bukan jaminan. Putus asa itu membuat seseorang profesional mengalami kefrustrasian. Karena dengan menggunakan kepandaian, tenaganya, dan pengalamannya tetap mengalami kegagalan. Putus asa membuat seseorang profesional mengalami keletihan jasmani. Dan keletihan rohani sehingga menjadi orang yang tidak percaya diri. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk mengerti tentang keletihan jasmani. Definisinya keletihan jasmani adalah orang yang mengandalkan dengan kekuatannya sendiri, yang terbatas tanpa mengandalkan Tuhan, sehingga seluruh tenaganya dan energinya terkuras untuk suatu pekerjaan dan diakhiri dengan kegagalan. Itulah keletihan jasmani. Lantas keletihan rohani, apa itu? Jiwanya mengalami keletihan. Pikirannya, perasaannya, kehendakan mengalami keletihan rohani. Jiwanya mengalami tekanan dengan melihat keadaan yang negatif. Dan putus asa membuat orang selalu melihat keadaan menjadi negatif dan penuh kekhawatiran. Itulah artinya keletihan rohani. Tanpa disadari Petrus menggunakan mindset yang lama, yaitu mengandalkan kekuatannya sendiri yang diakhiri oleh kegagalan. Saudara, mindset lama itu adalah bekerja keras dan banting tulang. Dan mereka merasa pasti berhasil. Tidak, saudara. Jawabannya belum tentu. Mungkin engkau berhasil. Tanda kutip. Kamu dapat uang yang banyak. Tetapi kekurangannya sangat-sangat merugikan. Yaitu mungkin keluargamu akan mengalami krisis kasih. Atau engkau mengalami krisis kesehatan dalam keluarga. Maka dari itu saudara, mindset lama ini harus kita ubah menjadi mindset yang baru. Saudara, pekerja keras ternyata mayoritas mengandalkan kepandaian, keterampilan, pengalaman, kekuatan diri sendiri, dan pengaruh, dan keuangan, dan harta. Saudara, ini bukan jaminan, saudara. Saudara boleh mengandalkan kekuatan saudara tanpa mengandalkan Tuhan. Bisa yang saudara dapatkan dengan cara-cara yang tidak halal. Tetapi efeknya saudara ada kebocoran. Mungkin saudara dapat kekayaan, tapi saudara mengalami kebocoran di dalam kesehatan saudara. Mungkin saudara mendapat kekayaan, tetapi rumah tangganya mengalami kerapuhan, kehilangan kasih damai sejahtera. Mungkin saudara mendapatkan keuangan yang luar biasa, dengan bekerja keras banting tulang tanpa mengandalkan Tuhan. Tetapi saudara, kesehatanmu ada masalah. Maka dari itu dibutuhkan keseimbangan, saudara. Maka dari itu di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk belajar mindset yang baru. Jika ingin berhasil, kita harus berani mengubah mindset yang lama. Secara mutlak menjadi mindsetnya Kristus, yaitu mengandalkan Yesus Tuhan. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apa yang
akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah saudara, mari kita belajar ada 4 langkah yang menuju terobosan yang dilakukan oleh Simon. Yang pertama saudara, mendengarkan firman dan menerima firman sekaligus mengubah mindset lama menjadi mindset Kristus. Padahal perintah Kristus sangat bertentangan dengan ilmu penelayanan. Waktu Petrus mendengarkan, bawalah perahu ini, bertolaklah ke dalaman. Saudara, ini adalah sesuatu yang tidak sesuai. Di dalam kedalaman tidak mungkin bisa menangkap ikan banyak. Dan biasanya orang yang menangkap ikan harus pada malam hari kumpulnya ikan. Tetapi Yesus menyuruh bahwa pada siang hari untuk menebarkan jala di tempat kedalaman. Ini bertentangan dengan ilmu penelayanan saudara. Nah inilah yang membuat suatu perubahan. Ini yang membuat suatu kontradiksi bagi orang yang selaku nelayan yang pada umumnya. Pada waktu Simon Petrus mendengar, Simon bisa berontak saudara. Tukang kayu atau anaknya tukang kayu ngajari saya untuk menebarkan jala pada siang hari di tempat kedalaman. Ini sangat bertolak belakang dengan ilmu-ilmu penelayanan saudara. Kerap kali kita mendengarkan firman, di dalam hati kecil kita, masa mungkin Tuhan. Jika musuh-musuh jalan 1 kilo, jalan 2 kilo untuk dia. Jika engkau disakiti, berkati mereka. Sekali-kali saudara, kita sering mengatakan ini tidak masuk akal. 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Kalau saudara menggunakan mindset yang lama, maka saudara berpikir memberi makan 5.000 orang dengan waktu yang sekejap. Saya harus menyediakan pabrik, 10 pabrik yang berkapasitas tinggi. Dalam waktu 2-3 jam harus bisa keluar. Apa mungkin pada zaman itu? Maka dari itu saudara belajar dari Petrus. Dia waktu mendengarkan firman dan sekaligus mengubah mindset lama menjadi mindsetnya Kristus. Padahal perintahnya bertentangan. Apa yang dia katakan? Sepanjang malam aku bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruh, aku lakukan. Wow saudara. Kita harus belajar dari tokoh ini saudara. Yang kedua saudara. Simon taat dengan mutlak apa yang diperintahkan Tuhan. Karena Simon mengenal kuasa Tuhan Yesus. Menebar jala ke tempat kedalaman. Artinya setiap perintah Tuhan harus diresapi, direnungkan. Lalu kita introspeksi diri dan melakukan langkah iman dengan perubahan yang radikal. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Simon akhirnya sukses mendapatkan ikan yang banyak. Saudara, setiap firman Tuhan itu harus diresapi saudara. Dan direnungkan. Karena firman Tuhan katakan, renungkan kitab Taurat ini siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati.
Maksudnya setiap firman saudara perlu resapi dan saudara renungkan supaya apa? Saudara diperlukan untuk periksa diri, yaitu introspeksi diri. Supaya apa? Waktu yang kau melakukan menurut perintahnya Tuhan. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Dan inilah terjadi sebuah perubahan yang radikal dalam kehidupan kekristenan pada akhir zaman yang dilakukan. Yang harus kita teladani dari Simon Petrus. Dan akhirnya sukses. Akhirnya Simon sukses mendapatkan ikan yang banyak, saudara. Yang ketiga, saudara. Pada waktu dia mendapatkan ikan yang banyak, dia mau berbagi kepada orang lain. Dia panggil teman-temannya. Itu tandanya Simon tidak mempunyai keegoan dalam hidupnya. Dia sudah menanggalkan kedagingannya, keserakaannya. Maka dari itu setiap orang yang diberkati, sangkal dirimu dan pikul salib. Berapa banyak kita menjadi orang yang dulunya tidak kaya, dulunya biasa-biasa, tiba-tiba menjadi orang kaya, tiba-tiba menjadi orang yang paling pelit, saudara. Tidak mau berbagi. Dapat berkat banyak, tidak mau berbagi kepada orang yang lemah. Dapat berkat banyak, tidak mau memberikan kepada orang yang kekurangan. Bahkan menindas orang yang lemah. Itu tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Tetapi Simon, dia panggil teman-temannya untuk bawa perahu yang baru lagi. Ayo datang, ayo, saya punya jala ini sudah koyak. Ayo, ambil ini, ambil, bagi semua. Dari semua orang yang mengalami krisis, mungkin satu kampung pada malam hari sebelumnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba ada orang yang mengandalkan Yesus dan mendapatkan berkat yang banyak. Dia berbagi dari keadaan krisis berubah jadi berkat. Yang keempat, Simon bersedia dijadikan penjala manusia selain penjala ikan. Artinya Simon pada waktu dia setelah mengalami pengalaman yang luar biasa ini, dia bersedia menjadi penjala manusia. Dia bersedia melakukan penginjilan. Karena dia mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Saudara, yang terakhir yang dilakukan oleh Simon. Pada waktu dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia merasakan ada sesuatu perubahan di dalam hatinya. Maka ketika Simon Petrus melihat yang sudah terjadi itu, dia tersungkur di depan Yesus. Artinya dia mengenal bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Pada awalnya dia memanggil guru, tetapi pada waktu ke-8, ayat ke-8 dia katakan, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku seorang yang berdosa. Simon sadar kegagalannya yang dia lakukan itu karena dia menggunakan mindset yang lama. Mengenalkan kekuatannya diri sendiri. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah jika engkau mengandalkan kekuatanmu. Simon sadar, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Menggunakan caranya sendiri, menghalalkan caranya sendiri. Tanpa mengandalkan Tuhan. Maka dia tersungkur. Dia katakan, Tuhan, pergilah daripadaku. Karena aku ini orang yang berdosa. Saudara, terakhir Tuhan ngomong gini. Di ayat yang ke-9 ini luar biasa. Dan ke-10. Sebab ia dan semua orang bersama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan mereka tangkap. Saudara,
dengannya mujizat terjadi itu saudara. Kekuatan-kekuatan yang dulu yang dia andalkan, kehebatan-kehebatan, kepakaran-kepakaran yang dia andalkan, semuanya itu roboh. Konsep-konsepnya itu semuanya itu roboh. Tetapi ada satu berita yang baik. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedius yang menjadi teman si Yesus. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Tuhan punya rancangan. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan Simon. Dari awal sampai pada akhirnya Tuhan punya rancangan. Untuk supaya Simon menjadi dampak. Untuk Simon menjadi penjala manusia. Dari penjala ikan berubah menjadi penjala manusia. Demikian juga kehidupan saudara. Mungkin saudara sekarang sedang mengalami krisis. Mungkin saudara mengalami persoalan. Mungkin saudara melihat keadaan tidak mungkin. Tuhan punya rancangan. Tuhan punya rencana. Tuhan akan memakai saudara untuk menjadi dampak. Engkau diciptakan bukan menjadi orang yang kalah. Tapi engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau diciptakan menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan, Tuhan bikin berhasil. Saudara yang terkasih, saya mau mengajak saudara untuk introspeksi diri. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, Engkau celikan mata rohani setiap kami. Supaya kami lebih dalam mengerti kebenaran. Supaya setiap kami introspeksi diri. Supaya kami bisa menjadi pelaku firman. Setiap saudara yang mendengarkan kebenaran firman. Hati saudara tersentuh oleh firman. Itu tandanya Tuhan sedang berbicara dalam kehidupanmu. Setiap saudara yang mendengarkan firman, hati saudara tersentuh. Saudara boleh angkat tangan. Tuhan engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Ajari setiap tangan-tangan yang terangkat untuk mendengarkan firman dan menerima sekaligus mengubah mindset yang lama menjadi mindsetnya Kristus. Dan yang kedua, Tuhan, supaya mempunyai ketaatan yang mutlak apa yang diperintahkan Tuhan karena mengenal kuasa Tuhan Yesus. Yang ketiga, jadikan setiap kami untuk mau berbagi berkat kepada orang lain. Menolong orang yang lemah. Kita tidak mau menjadi orang yang pelit. Kita mau menabur. Setiap taburan pasti kita akan tuai. Dan setiap kami berjanji akan menjadi penjala manusia. Melakukan penginjilan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, engkau jamah setiap tangan yang terangkat. Ubah kesulitan mereka, mindset yang lama. Engkau ubah menjadi mindsetnya Kristus. Jamah. Ekonomimu dipulihkan, kesehatanmu dipulihkan, rumah tanggamu dipulihkan. Engkau naik tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan dan kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan.
kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah Engkau berikan atas setiap kami. Biar firman yang sudah Engkau taburkan itu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami hidup bukan karena melihat tapi karena percaya akan firman-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami tidak memberikan persembahan, kami memberikan dengan penuh sukacita di hadapan-Mu Tuhan dengan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan OVO, GoPay, Dana, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga sebagai berikut. Bisa juga dengan mobile banking BCA dengan cara berikut. Dan apabila Bapak Ibu mau transfer melalui BCA, bisa atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Untuk transfer mata uang asing, OCBC NISP, TBK Cabang Ahmad Yani Sidoarjo, nomor akun 55181000115 atas nama Willy Joseph Chandra, SIF code NISP IDJA. Screenshot bukti transfer ke petugas gereja ke nomor WA 088 33 2623. Terima kasih untuk taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah kasih Tuhan senantiasa mengalir pada kehidupan kita. Apapun keadaan kita, kasih Tuhan tetap sama. Amin. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku, kuasa-Nya seperti sungai, kuasa-Nya seperti sungai, kuasa-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasa-Nya seperti sungai di hatiku, kuasa-Nya seperti sungai di hatiku, kuasa-Nya seperti sungai di hatiku. Semuanya siap untuk menari? Kalau sudah siap boleh angkat kedua tangannya dan tepuk tangan. Menari, aku kan menari. Menari, aku kan menari. Kalau Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah
menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Menari, aku kan menari. Menari, aku kan menari. Menari, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin.